Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas, apa kabar? Semoga kabar baik senantiasa menyertai kalian semua. Salam jumpa bersama saya, Ali Putusunu Bagus Prakosa, Guru Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas. Kali ini secara bersama-sama kita akan membahas tentang teks anekdot. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teks anekdot, mari kita lihat terlebih dahulu gambar berikut ini. Di sini terdapat dua gambar yang masing-masing mengandung unsur sindiran tapi dikemas dengan lucu. Gambar pertama, di antara kalian apakah ada yang bisa menebak tentang gambar ini? Ya, di sini terdapat gambar kartun berdasi, gambaran dari seorang calon wakil rakyat dari partai politik yang sedang mempromosikan dirinya agar dipilih oleh rakyat. Di mana tangan kiri memegang papan bertuliskan pro rakyat, anti korupsi, akan amanah. Sementara tangan kanan memegang pengeras suara dan menyuarakan, kami berjuang demi rakyat. Di sebelah kiri bawah terdapat gambar kartun rakyat yang bersuara, rakyat perlu bukti, bukan hanya janji-janji. Lalu di sebelah kanan bawah terdapat rakyat yang bersuara lantang, awas, jangan salah pilih. Dan satu yang tidak terduga pun terjadi. Seperti apa kenyataannya? Gambar di bawah melukiskan betapa bertolak belakangnya wakil rakyat yang telah terpilih. Tidak jarang yang suka mengantuk bahkan tidur di kursi DPR saat rapat dan membahas kepentingan rakyat. Gambar kedua, coba tebak. Kira-kira apa artinya? Seorang koruptor berbadan besar ketika tertangkap dan divonis hukum, vonis hukumannya setara dengan benda kecil. Memang bukan sulap, bukan sihir. Tapi ada kenyataan seperti ini, meskipun tidak banyak. Baik generasi cerdas, sekarang kita mulai membahas teks anekdot, di mana peta konsepnya terdiri dari 5 macam. Pengertian, pola penyajian, struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menulis. Namun sebelumnya mari kita perkuat kembali akal pikiran kita menuju konteks pemahaman dengan melihat gambar di samping. Sering terjadi di tengah masyarakat, suatu hukum yang kurang adil di mana digambarkan seorang pencuri kotak amal masjid yang hanya berisi kurang dari 1 juta rupiah misalnya. Divonis hukuman berat, lebih berat dibanding koruptor yang mencuri uang rakyat, yang nilainya lebih dari 1 juta, bahkan ratusan juta. Dari gambar yang disuguhkan, apakah sudah ada bayangan dalam benak pikiran kalian tentang teks anekdot? Ya, sekarang kita menuju ke topik bahasan, dimulai dari pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah suatu jenis teks naratif yang berisi cerita pendek, ringan, dan bersifat humoris. Tujuan utama dari teks anekdot adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar melalui cerita yang mengandung kejadian lucu, menarik, atau unik. Anekdot seringkali mengambil kejadian sehari-hari atau pengalaman pribadi sebagai bahan ceritanya. Singkatnya, anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke, dapat dimengerti? Baik, sekarang dilanjut pola penyajian teks anekdot. Dalam hal pola penyajian, teks anekdot ini terdapat 2 cara, yaitu dengan percakapan secara langsung atau dialog
maupun dengan narasi. Pola penyajian dengan percakapan langsung, terdapat kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik pada awal dan akhir kalimat, huruf kapital pada awal huruf setelah tanda petik, serta antara pembicara dan kalimat yang dibicarakan dipisahkan dengan titik 2. Percakapan langsung lebih mirip dengan naskah drama. Pola penyajian dengan narasi lebih mirip dengan cerita pada umumnya yang dikemas dalam sebuah alur, tokoh, dan penokohan, serta ada latar suasana yang dibangun dalam penyampaian dan penulisannya. Sekarang lanjut ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot berdasarkan buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan 2017 oleh Taufikur Rahman. Struktur teks anekdot ada 5 macam, yakni abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda atau penutup. Struktur teks anekdot wajib dimasukkan dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Pada bagian ini biasanya menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Abstrak dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Bagian ini sifatnya opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya penulisan bercerita dengan detail di bagian ini. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian ini pula yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian orientasi ini berfungsi untuk membangun teks. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Komplikasi merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Jadi, pada bagian ini berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa. Bagian ini juga dianggap sebagai inti dari peristiwa anekdot. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian teks yang menerangkan cara menulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga, dan mencengangkan. Reaksi dijadikan sebagai bagian yang memberikan penyelesaian masalah, lengkap dengan menggunakan cara yang menarik dan berbeda dari biasanya. Yang kelima, koda. Koda yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup, pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya berisi persetujuan, komentar, atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Keberadaan koda bersifat opsional, yaitu boleh ada atau tidak ada pada sebuah teks anekdot. Sekarang kita beralih ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Teks anekdot banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi serta kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya.
Sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. Kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau waktu lampau, seperti pada suatu hari, kemarin, minggu lalu, 2 hari yang lalu, sebulan yang lalu, dan waktu lampau lainnya. 3. Menggunakan kalimat tanya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Keempat, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis, seperti kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan kronologis lainnya. 5. Menggunakan kata kerja material atau menunjukkan suatu aktivitas seperti menulis, membaca, berjalan, atau aktivitas lainnya. Keenam, menggunakan majas sindiran. Kalimat sindiran yang diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Ketujuh, ironi atau kebalikan dari keadaan sebenarnya. Seperti, bagus sekali baju seragam putihmu, penuh hiasan bak peta dari getah daun pisang. Kedelapan, sinisme atau sindiran menggunakan kata-kata kasar seperti muak aku melihatmu terus berdiri di depan. Kesembilan, sarkasme atau sindiran kasar secara langsung seperti mau muntah aku melihat wajahmu. Baik, itulah setidaknya 9 kaidah kebahasaan teks anekdot. Berikutnya tentang langkah-langkah menulis teks anekdot. Dalam menulis teks anekdot, tentu terdapat langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama, menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Topik teks anekdot berkaitan dengan sindiran apa yang akan kita berikan dan kepada siapa sindiran itu ditujukan. Oleh karena itu, pertama harus menentukan apakah objek yang akan disindir. Selanjutnya, kedua, menentukan tokoh terkait. Dalam menentukan tokoh, tentu perlu pertimbangan agar teks anekdot lebih tersampaikan dengan baik. Kemudian, ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Menentukan peristiwa-peristiwa unik atau penting apa yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan sindiran tersebut. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga agar tetap berhubungan dengan peristiwa nyata, bersifat lucu dan menghibur, namun tetap memiliki pesan moral yang berkualitas. Berikutnya, keempat, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah itu, kelima, menyusun kerangka. Susunlah kerangka teks anekdot dengan merujuk pada struktur teks anekdot. Hal yang perlu diingat adalah tidak semua bagian struktur harus tersurat atau tertulis. Ada kalanya terdapat bagian struktur yang tersirat, hasil dari menyimpulkan sebuah peristiwa. Setelah itu, keenam, mengembangkan kerangka. Kembangkanlah kerangka teks yang telah berhasil disusun menjadi sebuah teks anekdot yang menarik, lucu, menyindir, dan mengandung pesan moral. Berikutnya, ketujuh, menyunting teks anekdot. Langkah terakhir dalam proses penulisan teks anekdot adalah menyunting teks tersebut. Penyuntingan teks bisa difokuskan ke dalam beberapa hal. Pertama, tentang penggunaan ejaan yang disempurnakan. Apakah teks anekdot tersebut telah menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan benar? Kedua, tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Telitilah penggunaan kata yang dipilih, apakah sudah memenuhi kaidah kebakuan. Ketiga, penggunaan kalimat efektif. Apakah teks anekdot yang disusun telah menggunakan kalimat efektif? Jika belum, ubahlah kalimat tersebut agar efektif. Baik, untuk lebih memahami tentang teks anekdot,
Berikut contoh teks anekdot dialog dan teks anekdot narasi. Teks anekdot dialog dengan judul Mengikuti Kuis. Contoh kedua teks anekdot narasi dengan judul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Baik generasi cerdas, demikian ulasan tentang teks anekdot. Selamat belajar, semoga kalian semua dimudahkan dalam menggapai masa depan dan meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.